Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Ine Septiani dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial adalah proses di mana individu dalam masyarakat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti status ekonomi, pendidikan, etnis, agama, ataupun pekerjaan. Pengelompokan ini menciptakan struktur sosial yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu teori sosial terkait pengelompokan sosial. Yang pertama yaitu teori konflik. Tokoh yang mencetuskannya adalah Karl Marx. Pandangannya adalah permasalahan sosial timbul dari konflik kepentingan antara kelas yang berkuasa dan yang dikuasai. Selanjutnya yaitu teori fungsional. Tokoh yang mencetuskannya adalah Emil Durkheim. Pandangannya, stratifikasi sosial memiliki fungsi dalam menjaga kesetimbangan dan ketertiban dalam masyarakat meskipun bisa menimbulkan masalah jika ketidakadilan terlalu besar. Selanjutnya yaitu teori interaksionisme simbolik. Tokoh yang mencetuskannya adalah George Herbert Mead. Pandangannya yaitu pengelompokan sosial dan identitas sosial terbentuk melalui interaksi sehari-hari dan makna yang diberikan individu pada interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu teori Weber tentang stratifikasi sosial. Tokoh yang mencetuskannya adalah Max Weber. Pandangannya adalah stratifikasi sosial dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kelas, status sosial, dan kekuasaan. Selanjutnya yaitu teori Bourdieu tentang model sosial. Tokoh yang mencetuskannya adalah Pierre Bourdieu. Pandangannya adalah posisi seseorang dalam struktur sosial ditentukan oleh berbagai bentuk modal. Contohnya ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Yang pertama yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang ataupun kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, gender, ataupun status sosial ekonomi. Contohnya di Indonesia, diskriminasi terhadap kelompok minoritas etnis dan agama masih sering terjadi. Misalnya dalam akses ke pekerjaan, perumahan, ataupun pelayanan publik. Yang kedua yaitu stigmatisasi. Stigmatisasi adalah proses memberi tanda negatif atau label buruk pada seorang individu ataupun kelompok tertentu, sehingga mereka mengalami penurunan martabat sosial. Contohnya yaitu orang dengan HIV atau AIDS seringkali distigmatisasi dan dijauhi oleh masyarakat karena ketidaktahuan dan prasangka. Selanjutnya yaitu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial adalah keadaan di mana terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak-hak antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Contohnya yaitu ketidaksetaraan dalam pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Anak-anak di pedesaan seringkali memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di perkotaan. Selanjutnya yaitu konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah ketegangan atau pertikaian antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sering disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, ataupun kebutuhan. Contohnya yaitu konflik etnis di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Papua yang seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu dinamika pengelompokan sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lain. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama mobilitas sosial vertikal atau naik atau turun, dan horizontal atau perpindahan dalam satu lapisan sosial. Faktornya yaitu pendidikan, perubahan pekerjaan, pernikahan, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan status sosial. Ciri-cirinya yaitu adanya perbedaan status, kekuasaan, dan kesempatan antar lapisan sosial. Faktor penyebab pengelompokan sosial yang pertama yaitu faktor ekonomi. Perbedaan pendapatan dan kekayaan menciptakan kelas sosial yang berbeda. Yang kedua yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan yang berbeda menghasilkan perbedaan dalam status sosial dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pekerjaan.
Jenis pekerjaan dan posisi dalam pekerjaan menciptakan hierarki sosial. Yang keempat yaitu etnis dan agama. Perbedaan identitas budaya dan kepercayaan dapat memisahkan individu ke dalam kelompok-kelompok sosial. Yang kelima yaitu gender. Perbedaan peran dan status berdasarkan jenis kelamin menciptakan kelompok sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu dampak pengelompokan sosial. Yang pertama yaitu deprivasi relatif. Pengertiannya yaitu perasaan ketidakpuasan dan frustasi yang muncul ketika individu merasa kurang beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dampaknya yaitu dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Selanjutnya yaitu perpecahan sosial. Pengertiannya, pemisahan yang tajam antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dampaknya adalah menghambat kerjasama dan kohesi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu penurunan mobilitas sosial. Pengertiannya, hambatan dalam perpindahan status sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Dampaknya yaitu membuat orang sulit untuk memperbaiki status sosial mereka yang memperburuk ketidaksetaraan. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi permasalahan sosial. Yang pertama yaitu program pengentasan kemiskinan. Contohnya program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai atau BLT di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas. Contohnya pelatihan keterampilan, pendidikan, kewirausahaan, dan dukungan usaha kecil dan menengah atau UKM. Tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Yang ketiga yaitu reformasi pendidikan. Contohnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu kebijakan anti diskriminasi. Contohnya implementasi kebijakan inklusif dalam berbagai sektor kehidupan. Tujuannya yaitu untuk mencegah dan mengatasi diskriminasi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu dialog antar kelompok. Contohnya, inisiatif dialog dan kerjasama antar kelompok etnis, agama, maupun sosial. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pemahaman dan toleransi lebih baik antar kelompok. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.